Oke, selamat siang Print TV. Hari ini saya ada di Bhinneka DPS Sunter dalam rangka acara Grand Launching Roland DG bersama DPS. Di samping saya ada Pak Tommy, Direktur PT Bhinneka Dimensi. Nanti kita akan banyak bicara tentang apa aja acara hari ini, kemudian bicara aplikasi, sampel dan sebagainya. Pak Tommy bisa ceritakan apa kegiatan hari ini, Pak? Oke, sekali lagi selamat bertemu rekan-rekan. Hari ini kita lagi mengadakan acara, kita launching UV printer daripada Roland, ya seri Digi Express UG642 gitu. Ini adalah printer UV ya dengan kecepatan tinggi, tapi tanpa mengurangi kualitas hasil print gitu. Beberapa fitur yang kita pengen highlight hari ini adalah bahwa sebagai printer Jepang, ya tentu kualitasnya nggak perlu diragukan. Ya, kita bisa menunjukkan nantinya bahwa kita bisa print teks sampai kira-kira 1 poin. 1 poin. Ya, 1 poin yang kecil sekali. Itu sebenarnya butuh untuk kebutuhan label-label, ya, label-label terutama untuk label produk yang kecil gitu, ya, di mana tempat untuk labelnya sendiri juga kecil kan, sehingga butuh benar-benar poin yang benar-benar kecil gitu. Ya, selanjutnya juga ya 2 tahun garansi termasuk printhead. Jadi rekan-rekan juga nggak usah khawatir bahwa waduh salah satu costing yang cukup besar kan selalu printhead, dan itu adalah bagian yang juga cukup sering harus diganti karena ya berbagai faktor, ya kan. Ya, dengan penggunaan tinta original plus 2 tahun, ya hal itu nggak usah dikhawatirkan lagi bagi rekan-rekan pengguna bisnis digital printing ini. Ya, selanjutnya kualitas kita juga bicara speed. Ya, speed yang kita tawarkan juga tidak menanggung-nanggung, kita sampai sekitar 40 meter sejam jika menggunakan print mode double CMYK. Ya. Tadi kita bicara sedikit label juga mengharuskan kita punya kemampuan printing dan cutting pada saat yang bersamaan. Ya, ini juga bisa kita lakukan, ya. Plus satu lagi, ya yang menarik adalah karena printernya dilengkapi dengan varnish dan warna putih, ya kita bisa berkreasi dengan warna putihnya itu untuk memberikan tekstur-tekstur, efek-efek 3 dimensi. Ya. Nah, kita bicara tentang aplikasi tadi, itu banyak bicara 3D, itu banyak awal leaders kita bertanya, Pak, tinta yang digunakan itu apakah ada floor scan-nya atau gimana bisa bright seperti itu, keren gitu? Ya itulah ya salah satu kualitas daripada keunggulan kita gitu loh, bahwa pada dasarnya ini hanya printer CMYK. CMYK ya kan, tetapi dengan CMYK kalibrasi ICC yang benar, ya kita bisa tetap menghasilkan warna-warna, simulasi warna fluorescent seperti itu juga bisa kita capai. Ya, di lokasi kami sekarang ini, ya kita bisa menunjukkan berbagai hasil print out kita, ya dengan berbagai efek yang kita bisa lakukan dengan berbagai media, ya. Iya, tentu saja dengan berbagai media. Kita lihat mailnya. Nah, ya. Di sini kita ada contoh. Ini kita ngeprint pada bahan stiker, ya, bahan stiker yang pada dasarnya sebenarnya itu glossy, tetapi karena sifat tinta UV itu cenderung matte, ya kita tetap bisa menambahkan efek varnish di atasnya sehingga kualitas hasil print yang cenderung sedikit gloss itu tetap bisa kita pertahankan. Ya, di sini kita menunjukkan sampel, ya bahan baku stiker juga, tetapi yang kita ingin tunjukkan di sini sebenarnya adalah kualitas daripada tinta putihnya. Ya, ini kita print dengan stiker super clear yang kita tempelkan pada akrilik. Ya, di sana kita lihat bahwa sebenarnya penggunaan tinta juga hemat, karena tinta putih hanya 50% saja yang kita gunakan sudah bisa memberikan hasil warna putih yang cukup pekat. Jadi tidak semua aplikasi
kita mengharuskan kita menggunakan tinta sampai 100% gitu. Jadi para pengunjung bisa datang untuk melihat bahwa oh sebenarnya saturasi kepekatan daripada tinta kita juga cukup tinggi. Ya. Nextnya ini adalah salah satu efek juga, ya. Sengaja kita pertahankan print out-nya tetap semi matte, semi glossy, tapi mungkin di kamera nggak bisa terlihat cukup jelas. Ya sebenarnya yang kita di sini itu menambahkan efek tekstur. Gitu. Jadi memberi kesan seolah-olah ini seperti semacam permukaan kanvas yang bertekstur. Ya, ini salah satu aplikasi yang kita bisa lakukan dengan tinta varnish-nya gitu. Jadi varnish itu tidak melulu hanya kita berkreasi dengan spot varnish, tapi dengan kreativitas itu sebenarnya sangat banyak yang bisa kita kerjakan. Ini contoh, kita bayangkan sebuah bidang kaca, ya, yang kita nggak perlu print warna sih, nggak semua aplikasi perlu warna, tapi hanya bermain dengan tekstur saja sudah bisa memberikan efek elegan gitu, ya. Ini contoh juga, ini pada bahan sama, stiker super clear, ya. Ini juga bahannya stiker super clear, tapi kali ini kita memberikan output seperti apa ya, istilah kaca patri yang lazim ditemukan pada mungkin gedung-gedung gaya Eropa gitu ataupun pada gereja gitu, ya. Jadi aplikasi kaca patri kan juga sebuah aplikasi yang sangat menarik karena kalau itu benar dilakukan ya itu adalah karya seni yang memang relatif mahal, tapi hal seperti itu bisa kita dengan mudah simulasikan dengan menggunakan teknologi yang ada pada Roland, yaitu dengan tinta putih dan varnish-nya gitu. Ya. Jadi kali ini memang kita mencoba gitu ya, memberikan sampel-sampel dengan bahan-bahan yang mungkin tidak umum dipakai, ya, memberikan ide pengennya bahwa dengan sebuah printer tuh kita nggak melulu hanya print ya gambar dan lain-lain, tapi atau juga bisa menghasilkan hasil-hasil yang rada unik gitu. Ini sampel adalah pada bahan hologram stiker. Hologram. Ya. Jadi bisa lihat efeknya di display ini. Kami memang sengaja memberikan satu kotak kecil di sini supaya rekan-rekan bisa ada gambaran. Ini bahan dasarnya seperti apa sih ini? Kan? Ini contoh juga yang menarik menurut saya. Bahan dasarnya sebenarnya adalah bahan stiker silver foil gloss. Ya, tapi kita justru tidak menunjukkan glossnya, tapi memberikan efek raster pada bahan dasarnya sehingga memberi efek glitter, ya, seperti ini gitu. Ya, mungkin kamera bisa mengambil dari sudut sedikit berbeda, jadi bisa melihat tampilan daripada efeknya. Ini efeknya, kita menggunakan raster juga, memberikan hasil output yang memang sedikit gloss supaya memberi depth, ya, kedalaman pada hasil kita, tetapi juga tidak super gloss gitu, jadi memberi kesan yang memang mewah. Ya. Oke, berikut nanti kita lihat bagaimana penampakan dari Roland DG Express kita launching. Nah, ya, Roland DG Express UG642. Panel display touchscreen, panjangnya, ya, lebar 1,6, sudah dilengkapi dengan take up roll, ya kan. Konfigurasi printnya kita bisa menggunakan CMYK ataupun dalam hal ini yang kita pasang adalah CMYK gloss dan putih. Putih white ya. Ya. Dengan CMYK gloss dan putih lah sebenarnya banyak hal yang kita bisa berkreasi, ya, gitu. Ya. Ini contoh lain, tapi ini sengaja kita memberikan gloss full, memberikan hasil high gloss finish. High gloss. Iya kan, gitu. Nah, ini ada aplikasi lain. Ini kita
ini pada bahan kanvas yang kita beri tekstur yang tadi yang kita sebutkan tekstur 3D sehingga kesannya benar-benar seperti lukisan karena ini kalau dipegang itu bertekstur gitu. Tekstur ya betul. Ya, ini juga salah satu aplikasi yang menarik kalau Yang kita kreatif, ingin ya berbuat. Dan Yang tadi satu nah ini dia. kecil tadi ya. Ya. Ini adalah sampel print kita. Ya, untuk aplikasi Satu label poin, ya. dengan 1 poin. Wah, luar biasa, kecil banget tuh, dapat. Di ini juga ya bahan-bahan apa ya self adhesive yang metallized dan itu sebenarnya sangat menarik untuk dipelajari, dieksplor untuk memberikan hasil-hasil yang tidak lazim lah, ya, yang agak unik lah gitu istilahnya sih. Kan? Ya, beberapa di sini kita juga ada sampel daripada neon box, ya, backlight. Ya, ini bisa kita lihat bahwa kembali lagi, ya, warna-warna neon bisa kita reproduksi. Yang tadi ya. Ya,